Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk pada video kedua tentang paradigma. Jadi kembali ya ke gambar ini ya. Dari banyaknya impian ini, kita semua orang normal pasti memiliki impian. Tapi faktanya impian sulit terwujud dan hidup terlilit hutang. Ya. Sebagian besar orang mewujudkan impian-impiannya dari hutang, ya. Nah, artinya ada sebagian kecil orang yang bisa mewujudkan impiannya tanpa hutang. Oke? Nah, jadi itu tergantung dari paradigma. Nah, inilah kita mulai masuk ke pembahasan paradigma umum. Orang kebanyakan ya yang hidupnya dari hutang ke hutang, ya, penuh keterbatasan. Satunya lagi paradigma orang-orang sukses, ya. Baik teman-teman, kita bahas lagi paradigma. Paradigma atau cara pandang, ya. Cara pandang. Ini tentang pemahaman ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar paham. Oke, ini kita akan bahas paradigma umum. Paradigma yang digunakan oleh sebagian besar orang. Ya. Cara mereka dalam mewujudkan impian, cara orang umum dalam mewujudkan impiannya adalah bekerja, mendapatkan hasil, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan impiannya. Nih, ya. Betul nggak? Sebagian besar orang bekerja untuk mendapatkan hasil, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan impiannya. Ada yang salah nggak dengan alur ini? Tidak ada ya. Maka sebagian besar orang menggunakan konsep nomor satu ini, ya, 95% orang. Nah, inilah pemahaman umum yang ada di masyarakat, ya, bahwa sekolahlah yang pinter supaya kamu bisa ngelamar kerja di perusahaan yang bagus, ya, yang hasilnya bagus sehingga kebutuhan hidupmu terpenuhi dan kamu bisa mewujudkan impian-impianmu, gitu, ya. Pokoknya bekerjalah sebaik-baiknya supaya gajimu besar, itulah. Jadi orang-orang tua kita itu mengajarkan kita untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil yang besar. Ya, sekolah ke luar negeri kemana? Tidak ada yang salah dengan sekolahan, tidak ada yang salah dengan pekerjaan Anda. Ya, kita simak dulu penjelasan ini supaya teman-teman paham, ya. Nah, tidak ada yang salah dengan ini, cuman ini beresiko ya. Konsep yang nomor satu ini beresiko. Beresikonya gimana? Ketika teman-teman tidak bisa bekerja lagi, ya. Artinya tidak ada hasil yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk mewujudkan impiannya. Ya. Bagaimana kondisi tidak bisa bekerja lagi? Mungkin Anda PHK, ya. Maka Anda tidak bisa bekerja lagi. Atau Anda sakit, ya, di masa produktif. Atau, ya, perusahaan tutup. Ya. Coba di tengah pandemi ini, berapa banyak perusahaan yang gulung tikar, ya. Imbas dari terpaan kondisi pandemi COVID-19. Ya. Nah, ketika kita PHK, ketika kita sakit, ketika perusahaan kita tutup, kita udah nggak dapetin hasil lagi, sementara kita masih hidup. Ya, bagaimana dengan kebutuhan kita ketika kita sudah tidak mendapatkan hasil? Ya, pinter-pinter juga, sekolahnya tinggi-tinggi juga, kalau nggak ada pekerjaan, ya siapa yang mau bayar? Gitu. Atau Anda tidak di PHK, Anda tidak sakit, ya, perusahaan Anda tetap ada, ya. Tapi Anda nggak akan bisa kerja sampai mati, ya. Artinya Anda akan masuk ke masa pensiun. Ya.
seberapa loyalnya pun Anda di perusahaan, seberapa menghargainya perusahaan kepada Anda akan masuk masa pensiun. Ya. Nah, Anda tidak lagi mendapatkan hasil ketika Anda pensiun karena udah nggak kerja lagi, gimana mau digaji? Ya. Nah, sementara ketika Anda pensiun, Anda pun masih hidup. Bagaimana dengan kebutuhan Anda? Ya. Kan nggak mungkin juga kita kerja sampai mati atau begitu pensiun Anda mati, kan nggak mungkin. Ya pasti ada hidup yang terus berlangsung, yang bisa jadi kebutuhan hidupnya semakin tinggi. Ya, kehidupannya semakin tinggi. Ini ya. Itu. Jadi ini usia 40 begini. Ya. Nah. Ini produktif ya, produktif. Ini usia 40 nih. Usia 40. Ya. Teman-teman bakal menurun, ya. Bakal menurun. Di usia ini teman-teman akan menurun. Ya, akan menurun tapi kebutuhan meningkat. Kebutuhan meningkat. Meningkat. Nah, inilah. Jadi pada saat pensiun mungkin Anda di sini 55 ya. 55 tahun. Jadi kalau di masa produktif ini, ya masa produktif itu 20 tahun sampai 40 tahun, Anda tidak mempersiapkan masa pensiun Anda, wah berbahaya ya. Artinya nanti masa-masa tidak produktif Anda akan menjadi masa-masa yang berat. Itu ya, tidak ada yang salah dengan konsep nomor 1 ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, paradigma yang pertama adalah dengan bekerja ya. Hanya saja ini beresiko. Oke, sekarang paradigma yang kedua ya, bekerja. Ini digunakan oleh sedikit orang ya, hanya 5% aja ya, sisanya dari 95% ini. Hanya 5% ini ya menguasai ekonomi lah, kuat ya secara ekonominya. Hasil untuk kebutuhan hidup, terus membangun impiannya. Nah, apa yang membedakannya nih? Ya, inilah sebagian kecil orang menggunakan konsep nomor 2 dan secara ekonomi mereka kuat, bisa mencukupi kebutuhan hidup bahkan impiannya. Ya, sekilas sama ya, bekerja untuk mendapatkan hasil. Ini hasil kebutuhan hidup, ini impian. Nah, apa yang membedakannya? Kalau orang yang pertama ya, orang yang pertama itu hasil yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya dan mewujudkan impiannya ya, hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dari pekerjaannya dia ya. Tapi konsep orang kaya, hasil yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya atau bekerjanya dia bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi ini dari membangun aset. Ini ya teman-teman ya. Oke, tuh. Jadi orang pertama, hasil yang digunakan untuk kebutuhan hidup dan membangun impiannya adalah dari hasil kerja aktifnya. Tapi orang kedua, hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan impiannya adalah dari hasil asetnya. Jadi orang kedua bekerja untuk membangun aset. Ya. Orang pertama pemahamannya bekerja untuk kaya. Pemahaman saya ya, orang bekerja untuk menjadi kaya itu tidak tepat ya. Untuk menjadi kaya Anda harus membangun aset atau berbisnis. Jadi apa yang salah? Jadi bagaimana? Salah saya kerja? Enggak. Ya. Kalau Anda bekerja ingin kaya itu kurang tepat. Ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda ingin kaya, Anda harus bangun aset dan bangun bisnis. Kalau Anda bekerja saat ini tidak ada yang salah, ya. Bekerja itu, pemahaman saya, itu untuk cari ilmu, bukan untuk cari kaya. Kalau cari kaya dimanapun Anda bekerja, sulit, ya. Karena pasti ada bos Anda yang atur gaji Anda.
Ya. Tapi kalau Anda di sini, ya, Anda bekerja untuk membangun aset, nanti asetnya lah yang menghasilkan uang untuk Anda. Seperti itu, ya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ya, teman-teman harus membangun aset, ya. Contoh aset gimana sih? Nih, kontrakan atau kos-kosan, ya, franchise atau pabrik. Nah, inilah yang akan menjadi aset Anda yang menghasilkan uang pasif pada Anda untuk Anda gunakan. Seperti itu. Hanya saja ya, di sini modalnya harus besar. Modalnya besar. Nah, bagusnya teman-teman, beruntungnya teman-teman dapetin materi di video ini, ya. Materi inilah yang telah menggugah saya untuk membuat perubahan dalam kehidupan saya, ya, membuat kehidupan saya. Jadi saya berpikir begini ya, kalau saya bekerja di perusahaan, ya, saya digaji, artinya perusahaan percaya kepada saya kalau saya bisa menghasilkan uang untuk perusahaan, yang sebagian kecilnya digunakan untuk menggaji saya. Seperti itu. Maka saya yakin juga, saya harus yakin bahwa saya bisa menghasilkan uang untuk diri saya sendiri sepenuhnya, ya, untuk membangun impian-impian saya, bukan untuk membangun impian orang lain. Jadi kalau Anda saat ini bekerja, bekerjalah, cari ilmunya, ya, jangan cari kaya. Kalau cari kaya Anda harus berbisnis. Kalau Anda mulai bisnis, Anda harus cepat-cepat belajar. Selesaikan pelajarannya dan mulailah bisnis. Oke? Jadi setelah ini, ya, saya ajak Anda pada pembahasan materi bagaimana kita membangun aset dengan modal yang relatif terjangkau. Ya, relatif terjangkau. Dan kita akan lakukan ronsen, ya, kondisi kesehatan keuangan Anda terhadap pencapaian impian-impian Anda. Oke, teman-teman. Baik, ini penting. Jadi saat ini alurnya Anda sudah mendapatkan informasi. Ya. Saya harap Anda tidak hanya sekedar mendapat informasi, tapi teman-teman juga dapat pemahaman. Ya, pemahaman. Ya. Oke, seperti itu. Setelah mendapatkan pemahaman, jangan berhenti di pemahaman, tapi teman-teman harus buat kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ini. Pertanyaannya, konsep mana yang Anda gunakan saat ini? Konsep nomor 1 atau nomor 2? Jawab sendiri dengan jujur. Ya, konsep mana yang Anda gunakan selama ini? Ya. Pertanyaan keduanya, ya, setelah Anda mengetahui dua konsep ini, mana yang terbaik? Konsep yang pertama atau konsep yang kedua? Oke, teman-teman paham? Simpulkan. Bertindaklah. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan berkata mustahil, jangan berkata tidak mungkin. Ya, segala sesuatunya dengan tindakan, insya Allah akan berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.